Sejarah Tabae. Tabae adalah dusun paling terkenal di dunia. Dalam sejarahnya, dusun Tabae merupakan sebuah daerah yang disegani di Sulawesi Selatan yang diidentikan dengan persatuan masyarakatnya yang sangat kuat. Tabae juga dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh orang-orang pemberani yang selalu diidentikan dengan tokoh masyarakatnya yang fenomenal. Sebutlah Alimuddin Page. Tabae sekarang merupakan ibu kota desa Benteng Telue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Di balik ketenaran itu, ternyata dusun Tabae memiliki kisah tersendiri. Setelah Botoe dan Laponrong secara forsil berada dalam kekuasaan wilayah hukum Arung Amali, maka status di Boang Botoe diberi gelaran Andre Guru yang statusnya sama dengan kedudukan kepala kampung. Lamanna adalah Andre Guru pertama di Botoe dan melaksanakan tugas pemerintahan sebagai bagian dari wilayah takluk kerajaan Arung Amali yang berkedudukan di Tarta. Karena Baringeng dengan Botoe persis letaknya pada posisi perbatasan antara Sopeng dengan Amali, sehingga baik penduduk Baringeng maupun Botoe sering timbul insiden masalah perbatasan. Dikarenakan penduduk asli Baringeng seringkali melakukan perburuan rusa di kawasan hutan Botoe tanpa izin dari pihak penguasa di Botoe, sehingga timbullah ketegangan antara pihak Arung Amali dengan pihak penguasa di Baringeng. Karena dianggap salah satu perkosaan hak, Arung Amali mengeluarkan ultimatum yang sifatnya peringatan terakhir kepada pihak penguasa di Baringeng. Namun tidak jelas dalam sejarah bahwa penduduk Botoe dan Baringeng pernah terjadi pertumpahan darah akibat pelanggaran daerah perbatasan. Tetapi barangkali justru faktor ketegasan perintah Lamanna ini kepada pasukannya dengan istilah Sitabat Besiko, sehingga di seputar penjagaan pasukan Lamanna disebut Tabae. Ultimatum agar Baringeng menghormati wilayah teritorial kerajaan Amali di Botoe tentang seringnya terjadi pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh penduduk Baringeng. Sebagai sanksi ultimatum tersebut, Arung Amali memerintahkan kepada Andre Guru Botoe agar mengadakan penjagaan ketat dan konsolidasi kekuatan di kawasan selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas seputar sejarah Tabae. Tabae itu berasal dari kata stabak besi yang merupakan kata sifat dari Raja Amali telah memberikan sebuah ultimatum ke Lamanna pada masa kerajaan, dan perlu kita ketahui bahwa Lamanna ini merupakan bagian dari kerajaan Baringeng. Kemudian dia singgah di tanah Benteng Telue. Raja Amali mengetahui bahwa ada orang asing berada di tanah Benteng Telue. Raja Amali tersebut memberikan sebuah perjanjian kepada Lamanna. Ketika ada pemburu dari tanah Sopeng atau kerajaan Baringeng yang melintasi tanah Boto, maka wajib hukumnya Sitabat Besiko sangadi polo telu di Cendranai Madam Pesoro. Dan setelah perintah tersebut diterima oleh Lamanna, maka ia pun mengadakan rapat khusus dengan para pemuka masyarakat yang diakhiri dengan suatu perintah penegasan bahwa barang siapa yang berani melanggar wilayah perbatasan kita tanpa syarat, Sitabat Besiko. Artinya baku hantam saja dengan tombak dan jangan mundur. Sanga di Mareto telui lisena Cendranai Muadam Pesoro. Artinya jangan mundur setapak pun kecuali kalau senjatamu sudah patah tiga. Dan dalam proses perkembangannya,
Lama-kelamaan nama Tabae lebih populer dan lebih tenar daripada Botoe. Namun pada hakikatnya, Tabae yang kita kenal sekarang sudah dinobatkan menjadi ibu kota desa Benteng Telue. Tidak lain dari perwujudan Botoe yang merupakan nama asli nama kampung tersebut. Demikian antara lain kata-kata penegasan Lamanna kepada pasukannya yang berjaga-jaga pada posisi kawasan selatan hutan Botoe. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengungkap suatu sejarah tidaklah mudah, karena harus disertai dengan keterangan-keterangan yang tepat dan benar atau otentik. Jadi kita perlu di samping itu perlu juga ada pengamatan mengenai asal usul terjadinya suatu sejarah. Begini, asal usul nama Tabae. Setelah Botoe dan Lapondrong secara formil diakui sebagai wilayah hukum Arung Amali, maka status pemerintahan di Botoe itu digelar Andre Guru. Nah, Lamanna itulah menjadi Andre Guru pertama yang memegang pemerintahan di Botoe pada waktu itu. Jadi yang pertama menjadi Andre Guru pertama di Botoe menjalankan pemerintahan di wilayah takluk kerajaan Arung Amali yang beralih tertak. Pada waktu itu terjadinya karena persis posisi Botoe dengan Baringan, Kabupaten Sopeng berada pada batas wilayah. Nah, sehingga pada waktu itu sering terjadi ketegangan antara penguasa Baringan dengan Arung Amali mengenai adanya perbatasan. Biasa masyarakat Baringan itu mengadakan pemburuan rusa melewati batas yang telah ditentukan, tapi akhirnya terjadi ketegangan. Pada waktu itu di mana Raja Amali atau Kota Amali atau disebut juga Tuan Calo, dia memanggil, ini singkatnya, dia memanggil Lamanna, memberikan ketegasan kepada Lamanna untuk mengadakan penjagaan ketat di wilayah Botoe sebelah selatan. Akhirnya setelah itu, setelah Lamanna diberikan perintah ketegasan, maka Lamanna itu memanggil tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Botoe untuk diadakan rapat pertemuan mengenai mandat yang diterima dari Arung Amali tentang ketegasan mengenai daerah perbatasan. Sehingga pada waktu itu Lamanna menarik suatu kesimpulan ketegasan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Botoe bahwa kita harus apabila ada warga dari Baringan melewati batas tanpa syarat, maka dia perintahkan memberikan kata-kata sita bak besiko. Ya, dalam artian sita bak besiko dalam arti bahasa Indonesianya itu adalah baku hantam saya dengan tombak. Kemudian lahir lagi kata-kata bahasa Bugis sangani marat petelupi bisa cengerne wadang pensorok. Ya, itu mempunyai makna jangan mundur biar setapak pun, kecuali kalau senjatamu mata tiga. Itu makna kata-kata sangadi maratotelupi bisa disebut cengerne mak dampen soro. Nah, kemudian diberikan ketegasan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Botoe itu oleh Lamanna mengadakan penjagaan di sekitar Botoe, hutan-hutan Botoe di sebelah selatan. Akhirnya di tempat itulah lahir kata-kata Tabae
Akhirnya Taba itu lebih tenar, lebih terkenal, lebih populer daripada Botoy. Padahal sebenarnya Botoy lah yang menjadi nama asli daripada kampung itu, bukan Tabai. Tapi di belakang muncullah Tabai dari kata-kata si Taba Besiko. Ya, barangkali itu yang menjadi secara singkat sehingga lahir nama Tabai.